Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Diadang kelompok kriminal bersenjata, 3 warga tewas, mobilnya dibakar. Ketakutan akibat diteror kelompok separatis, warga minta perlindungan pemerintah. Pesta miras berujung penganiayaan, seorang tewas, pelaku ditembak di kaki karena melawan polisi. Kelompok kriminal bersenjata KKB kembali menyerang warga, dan kali ini dilakukan saat warga tengah merayakan HUT kemerdekaan di Komplek Yosoma, Jalan Batas Batu, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. 3 orang yang tewas yakni Stephen Didiwai, Mikael Rumaropen, dan Samsul Ahmad. Selain menembak 3 warga, KKB juga membakar 1 rumah di Komplek Yosoma. Ketiga korban saat itu sedang mengemudikan mobil dari Batas Batu menuju ibu kota Kenyam, Kabupaten Duga. Sekelompok anggota KKB mencegat mobil dan menyerang ketiga korban. Kapolda Papua Irjen Polisi Matius Fakiri menyayangkan insiden yang merenggut nyawa orang asli Papua. Korban jiwa itu yang disayangkan, ada orang Papua juga yang kena meninggal, orang Biak, ada pendatang 1. Kok di tanah kita yang tanah diberkati masih ada menggunakan cara-cara yang kurang manusiawi. Kita kan dominannya Kristen, masih juga keluar daripada 10 perintah Tuhan, jangan membunuh. Saya berharap dengan momentum 17 ini kita tinggalkan itu. Hargai hak hidup sesama manusia di tanah Papua. Di provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan bisa kembali membangun daerahnya. Tinggalkan perbedaan, jangan hidup dalam mimpi-mimpi yang tidak berdasar. Kesempatan untuk kita membangun kampung kita masing-masing, membangun daerah masing-masing. Tidak usah terhasut, tidak usah terpancing dengan hal-hal lain yang selalu membuat kita terpuruk di belakang, khususnya di tanah Papua. Ketiga jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Duga. Aparat gabungan TNI dan Polri tengah mengejar para pelaku dan meningkatkan status siaga 1 untuk mengantisipasi serangan KKB. Hendra melaporkan dari Duga, Papua Pegunungan. Kontak tembak dan pembakaran honai atau rumah di distrik Gome, Kabupaten Puncak, menyebabkan masyarakat Gome, Kabupaten Puncak, menjadi trauma dan takut. Sekelompok warga Gome mendatangi rumah Bupati Kabupaten Puncak untuk meminta perlindungan. Mereka meminta aparat keamanan yang masih berada di distrik Gome segera ditarik, karena buntut kontak tembak antara aparat dan KKB menyebabkan mereka takut pulang ke kampung. Bupati Willem Wandik berusaha menenangkan warga. Ia mengatakan kasus kontak tembak berpangkal dari ulah KKB yang melakukan teror pembakaran menara Telkomsel. Yang kami dapat informasi yang awal ini semua dengar. Sebelum tanggal 15, 16 itu sudah ada informasi bahwa kami gagalkan 17 Agustus. Itu sudah ada informasi. Itu yang membuat sejak, ya tidak tahu. Ini hari 17 ini hari besar. Kalau seandainya ini semua kumpul di bawah baru ada yang tembak baru keluar, bagaimana? Satu, kedua. Ini semua orang yang ada di sini mau ini ada di upacara. Terus 1 orang dia punya keluarga dia yang tembak keluar. Orang dari seluruh Indonesia ini kan sedang melakukan upacara itu hari itu. Keluarga dia mati, tembak dia mati. Yang bilang, yang kena bukan kalian yang tembak itu yang kena, tidak saya yang kena. Itu yang paling pentingnya. Tidak boleh ada bunyi satu pun tidak boleh. Di luar tidak boleh ada bunyi, sebelah tidak bunyi. Kalau bunyi tetap situasi sudah tidak bisa lagi. Itu kuncinya di situ. Kapolres Puncak Kompol Inyoman membenarkan isu untuk menggagalkan perayaan HUT RI di Puncak. Kapolres berpesan kepada semua warga untuk bersama-sama menjaga situasi tetap aman. Sudah berapa bulan kita hidup dengan tenang, aman, dan damai. Betapa indahnya itu. Tiba-tiba kemarin terjadi kontak antara TNI Polri dan
TPN OPM. Saya yakin di sini tidak ada yang menginginkan itu. Dan ini yang korban siapa? Masyarakat. Masyarakat yang korban. Ini maunya apa? Informasi setelah itu informasi mau menggagalkan 17 Agustus. Situasi di Kabupaten Puncak masih aman, namun aparat tetap melakukan penjagaan serta patroli dengan peralatan lengkap guna mengantisipasi teror yang dilakukan KKB. Dari Kabupaten Puncak, Igobat Momolin melaporkan. Di Jalan Ahmad Yani inilah nyawa Pius Mbagu melayang di tangan temannya sendiri. Pembunuhan terjadi Sabtu lalu. Ketika itu korban bersama 3 rekannya baru saja berpesta minuman keras. Mereka kemudian makan bersama di salah satu warung. Mereka meminta korban membayar seluruh makanan, namun korban menolak karena tidak memiliki uang. Donatus, salah satu rekannya, lalu naik pitam dan menganiaya Pius dengan pisau berkali-kali hingga korban akhirnya meninggal dunia di lokasi. Mereka ini sudah miras sebanyak 6 orang. Kemudian mereka mencari makan di depan kantor RRI. Setelah makan, mereka ada mungkin saling ingin membayar lah ya, traktir atau bagaimana. Tapi yang ditunjuk untuk membayar ini ya mungkin tidak punya uang atau seperti apa, saya tidak paham. Nanti hasil pemeriksaannya dari reskrim. Kemudian dia memaksakan, dikarenakan mungkin tidak punya uang, dia cabut pisau ini dan dia tikam temannya sendiri. Baik yang di depan, di dada, ya, perut, kemudian punggung. 5 di wilayah depan badan, 3 di belakang. Jadi 8 tusukan. Ya, nah ini yang mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat. Walaupun kita sudah bawa ke rumah sakit pada waktu kejadian itu, tidak sempat diselamatkan. Ya. Pius meninggal dengan 8 luka tikaman di tubuhnya, 5 di bagian dada dan 3 di bagian punggung. Usai menghabisi temannya sendiri, Donatus melarikan diri, namun akhirnya ia ditangkap di tempat persembunyiannya di Kampung Wendo, distrik Semangga. Namun saat akan ditangkap, dia melawan sehingga polisi menembak kakinya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Asmara kadang membuat orang gelap mata. Seorang polisi berpangkat Aibtu di Merauke tega menganiaya bekas pacarnya sendiri hingga luka parah. Pelaku gelap mata ketika melihat korban, Nur Aidah, yang pernah dipacarinya menjalin asmara dengan pria lain. Saksi mengatakan pelaku melihat korban berjalan bersama seorang pria. Ia lalu gelap mata dan menganiaya korban. Korban sempat melarikan diri dan meminta pertolongan saudaranya. Namun senjata tajam pelaku tidak berhenti melukai tubuh korban. Tidak hanya bagian punggung yang tersayat, namun 3 jari wanita malang ini putus. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Pelaku sudah ditangkap dan Kapolres berjanji akan bertindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Oh ya, pasti. Apalagi ini sudah sangat tidak baik di depan masyarakat. Melakukan penganiayaan sampai dengan saya lihat itu akan cacat seumur hidup itu. Tidak bisa saya biarkan hal seperti ini di lingkungan Polres Merauke. Saya akan lakukan tindakan tegas itu. Nanti biar rekan-rekan bisa nanti melihat sendiri hasilnya nanti, perkembangannya ya. Nur Aidah mengatakan hubungan asmara dengan pelaku sudah putus sejak beberapa bulan yang lalu setelah ia mengetahui pelaku ternyata sudah menikah dan memiliki anak. Sudah ini sih mantan, maksudnya saya sudah tidak berhubungan dengan dia, cuman dia cemburu toh. Jadi kalau maksudnya berarti kenal baik ya dengan pelaku? Iya. Dia berarti mantan pacar? Iya. Saya putar motor, saya baru mau putar motor, laki-laki itu udah lari dari lorong itu ke saya. Buka itu, ambil parang dari belakang bajunya. Saat ini polisi masih memeriksa pelaku. Pelaku selama ini bertugas di pos polisi Sermayam, distrik Tanah Miring. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.